Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak ibu sekalian. Eh, Bab kimia selanjutnya yaitu tentang bicara tentang hidrolisis garam. Apa sih hidrolisis? Hidrolisis itu berasal dari kata hidro, artinya air, lisis itu adalah penguraian. Jadi hidrolisis itu adalah penguraian garam dalam air yaitu H2O yang akan menghasilkan asam ataupun basa di mana dia itu berasal dari asam lemah maupun basa lemah. Ada 4 jenis hidrolisis garam yang terjadi. Jika itu berasal dari asam dan basa kuat, maka sifat larutan yang terjadi itu adalah netral. Lalu yang kedua itu ketika asam lemah bertemu dengan asam kuat ketemu sama basa lemah, maka sifat larutan yang terbentuk itu adalah asam. Contoh yang ada di sini adalah NH4Cl, amonium klorida dengan aluminium sulfat. Lalu yang ketiga itu asam lemah bertemu dengan basa kuat. Nah, nanti sifat larutan yang terjadi itu adalah basah, di mana contohnya yaitu adalah asam natrium asetat dan natrium karbonat. Lalu ada lagi jenis garam yang keempat yaitu asam lemah ketemu dengan basa lemah. Jika ditanyakan sifat larutannya itu kita perhatikan harga Ka dan Kb-nya. Ya, baru nanti kita bisa tahu sifatnya apakah dia asam ataupun dia basah. Nanti ketika keempat garam itu bereaksi, nanti kita bisa ketahui keterangan di sini kalau asam kuat ketemu sama basa kuat, ternyata dia bukan terjadi proses hidrolisis. Tadi kan definisi awal di slide sebelumnya dikatakan hidrolisis itu adalah basa lemah ketemu dengan basa lemah, reaksinya terjadi antara basa lemah dengan asam kuat. Nah, kalau yang nomor satu itu adalah asam kuat dengan basa kuat, maka dia tidak terjadi reaksi hidrolisis. Kalau nomor 2 dan nomor 3 itu yang lemahnya sebagian saja, baik itu dalam bentuk asamnya maupun dalam bentuk basahnya, maka kategorinya adalah hidrolisis parsial atau sebagian. Kalau yang keempat itu dia total, kenapa? Karena asam dan basahnya kedua-duanya adalah dalam bentuk lemah. Adapun rumus-rumus yang kita pakai untuk mencari rumusan hidrolisis garamnya itu bisa kita lihat di sini. Kita ada yang namanya ketetapan hidrolisis disingkat dengan KH. Lalu ada KW ketetapan air dan Ka itu jika dia dalam bentuk asam lemah. Ya, nanti kita ketahui tadi asam lemah ketemu sama basa kuat, dia sifat larutannya sifatnya basah, maka nanti kita mengetahui adalah konsentrasi OH- terlebih dahulu. Ya, jika OH-nya itu mempunyai valensi lebih dari 1, dia kita bisa kalikan dengan valensinya, maka di sini dikalikan 2. Lalu di slide berikutnya ini adalah rumus di mana asam kuat ketemu dengan basa lemah, ya. Jadi di sini yang terbentuk adalah ion H plusnya, sama juga seperti yang sebelumnya. Jika jumlah H plusnya itu lebih dari 1, misalkan di sini jumlahnya adalah 2, maka nanti untuk menentukan H plusnya itu dikalikan valensinya. Lalu bagaimana jika asam lemah ketemu sama basa lemah? Ya, perhatikan di sini karena kedua-duanya mempunyai nilai Ka dan Kb, maka mencari KH-nya itu KW, KW sekali lagi air dikali ketetapan asam dan dikali ketetapan basa. Ya, nanti rumusnya diketahui adalah konsentrasi H plusnya terlebih dahulu. Adapun contoh soal yang kita bisa lihat di sini, ya, saya ambil sekali lagi dari buku-buku yang kalian gunakan di sekolah untuk memudahkan kita melihat
dalam mempelajari pelajaran kimia. Nomor 31 kita perhatikan bersama. Ya, di sini diketahui ketetapan ionisasi basahnya itulah N2 dikali 10 pangkat min 5. Lalu di sini ada NH42SO4 di mana konsentrasinya adalah 0,1 molar. Nah, nanti kalau kita menghitung ketika kita menghitung asam hidrolisis garam itu ada dua bentuk sebenarnya sama seperti buffer. Jadi nanti kita pelajari itu ada yang dengan cara langsung ataupun dia cara tidak langsung. Ya, kalau cara langsung sama seperti buffer itu sudah disediakan di soal dalam bentuk jadi. Tadi kan kita sudah ketahui kalau kita lihat di sini ya, lihat keterangan di soal di sini nomor 31 itu dia yang diketahui adalah Kb. Maka yang senyawa yang terbentuk itu adalah basa lemah ketemu sama asam kuat. Ya. Lalu di sini basa lemahnya itu diketahui NH3 jika dia dilarutkan dalam air maka dia menjadi NH4OH. Lalu asam kuatnya kita perhatikan di sini. Ini nanti akan terbentuk senyawa NH4 2SO4 ya. Nah, ini berarti kemungkinan asam kuatnya itu berasal dari H2SO4. Nah, ini dia valensinya 2. Jadi H yang terlibat itu adalah H yang mempunyai dua atom H+. Ya. Maka nanti berdasarkan rumus yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya, maka kita nanti nyarinya itu adalah H+ sama dengan ketetapan untuk hidrolisis dikali 2 itu menunjukkan dari jumlah yang lemahnya itu ada 2 sama seperti buffer. Sekali lagi ya, bentuknya seperti ini. Lalu KH jika memang tidak diketahui di soal, KH-nya kita bisa uraikan di mana kita bisa mendapatkan harga Ka dari Kw per Kb dikali 2. Nah, ini konsentrasi garamnya sudah terpenuhi, sudah ada di sini, yaitu konsentrasi dari garam NH2SO4, di mana molaritasnya itu adalah 0,1. Saya tulis di bawah saja. Ya, Kw itu kalau ketetapan kesetimbangan pada air itu memang sudah ada ketetapannya itu dalam 10 pangkat min 14. KB-nya disesuaikan di soal. Di sini 2 kali 10 pangkat min 5. Nah, lalu dikalikan 2 di sini konsentrasinya dari 10 pangkat min 1. Nah, kita bisa hitung bersama. Ini kita bisa hilangkan. 15 berarti akar 10. Maka ini min 5. pH-nya kita bisa ketahui ini adalah 5. Berarti jawabannya adalah yang A. Ini saya bilang caranya langsung. Ya, cara langsung. Karena apa? Karena senyawa garamnya sudah terbentuk. Jadi ini memudahkan kalau memang senyawa garamnya sudah terbentuk. Yang cara tidak langsung jika senyawa basahnya itu belum terbentuk, maka kita harus mereaksikan dulu asam dan basahnya. Oke. Kita lanjut lagi di soal berikutnya.
Soal nomor 32 ini saya hapus dulu karena tempatnya memang tidak cukup. Kita mulai lagi di soal nomor 32. Padatan natrium asetat masanya 2,5 gram dilarutkan ke dalam air sehingga volumenya menjadi 250 ml. pH yang dihasilkan. Nah, ini juga cara langsung ya. Kenapa? Karena garamnya sudah terbentuk, berarti kita cari dulu. Di sini cara gampangnya itu yang diketahui adalah Ka. Karena Ka yang diketahui, maka ini adalah konsentrasi OH-. Ya, konsentrasi OH- bisa Kw per Ka. Lalu di sini konsentrasi garam, ya, karena konsentrasi garamnya itu sudah terbentuk. Kalau di buffer ini bisa juga kita nanti sebutnya dia bahasanya asam atau bahasa konjugasi ya. Itu sama saja, saya lebih atau kita bisa sebut saja garam karena dari materi awalnya kita bilangnya hidrolisis garam. Di sini Kw-nya sama seperti tadi, sudah ketetapan 10 pangkat min 14. Ka-nya itu disesuaikan di soal. Di sini soalnya Ka-nya itu adalah 10 pangkat min 5. Lalu kita cari konsentrasi garamnya. Konsentrasi garamnya tidak diketahui langsung, beda dengan yang di sini nomor 31. 31 konsentrasi garamnya sudah dalam bentuk molaritas. Kalau di sini justru dia tidak ada keterangan dalam bentuk molaritas, cuma ada keterangan massa dan volumenya. Berarti kita rubah dulu dalam bentuk konsentrasi atau molaritas. Gimana rumusnya? Massa dibagi MR. MR-nya itu 82 ya. MR dari ini, MR dari padatan ini, itu nanti kita hitung dapatnya 82 dikali 3 volumenya 1000 untuk penkonversinya, nanti dibagi volume larutan 250. Nah, kita dapati nanti adalah 10 pangkat min 4, 10 pangkat min 14 dibagi 10 pangkat min 5 dikali 10 pangkat min 1. Itu dapatnya 10 pangkat min 5. Ya. Nah, ingat ini konsentrasi OH-, maka nanti yang kita dapati itu adalah POH dulu, yaitu 5. Jika pertanyaannya itu yang ditanya adalah mana nih? Yang ditanyakan adalah pH ya. Yang ditanyakan adalah pH, maka kita kurangin aja 14 dikurang 5. Itu hasilnya adalah 9. Jawabannya D. Oke. Ya. Mudah ya. Lalu soal nomor 33 di sini dikatakan suatu senyawa NH4 NO2 0,01 pH-nya adalah 3. Ayo kita kerjakan perlahan berlahan. Di sini pH-nya 3, berarti kita cari itunya dulu ya. Konsentrasi H+-nya dulu. Ini. Lalu di sini Kw per nggak ada Kw ya, berarti kita pakainya KH. Kalau ada Kw, maka kita pakainya 10 pangkat min 14. Untuk yang di sini kita tidak ada
keterangan ini KW, berarti kita nanti pakainya adalah KH. Seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, KH itu bisa KW per KB, bisa KW per KA. Ini saya jadikan KH dikali konsentrasi garam. KH-nya kita cari karena belum diketahui. Yang diketahui konsentrasi garamnya itu 0,01 atau 10 pangkat min 2. Nah, ini ya. Lalu H plusnya itu kita dapatnya 3 di sini. Kalau pH-nya 3, maka pOH H plusnya itu adalah 10 pangkat min 3. Masukin ke sini 10 pangkat min 3. Ini kita mau ilangin, berarti pangkatin 2. Ini juga dipangkatin 2. Berarti 10 pangkat min 6. KH 10 pangkat min 2. KH-nya itu akan menjadi 10 pangkat min 4. Gitu. Ya. Lalu nanti kita bisa hitung untuk mencari alfanya, di mana alfa dari awal dulu ya, biar KH sama dengan, ini memang sudah ada rumusnya ya, ini konsentrasi molaritas, ini KH-nya kita dapatin 10 pangkat min 4, alfanya itu yang kita cari karena dia mintanya derajat terhidrolisis ya, berarti derajat ionisasi. Lalu molaritasnya kita ambil yang ada di sini, molaritasnya 0,01, jadi 10 pangkat min 2. Nanti didapati harga alfanya itu adalah 10 pangkat min 1 atau 0,1. Nanti dia minta dalam bentuk persen, maka alfanya itu kita kalikan 100%. Itu dapatnya adalah 10%. Nah, mungkin ada yang kurang jelas ketika di sini kenapa saya bikin, kan bisa H plus, bisa OH min ya, untuk hidrolisis asam maupun hidrolisis rasanya bisa ini. Dari mana kita bisa, saya memutuskan ini konsentrasinya H plus, kita lihat dari senyawanya. Ini senyawanya merupakan berasal dari NH4OH ketemu sama HNO3. Ini adalah basa lemah, ini adalah asam kuat. Asam nitrat itu termasuk yang asam kuat. Waktu itu pernah ditulis sama saya di slide sebelumnya, O dikurang H jika lebih besar sama dengan 2, itu sama dengan kuat. Ini kan 3 dikurang 1, 2 sama dengan 2 kan, maka kategorinya adalah kategori untuk asam kuat. Tapi nanti misalnya kalau ada soal seperti ini, jangan diperhatikan pH-nya dulu keterangannya, karena kita bisa mengubah pH menjadi pOH. Yang penting lihat dulu nih reaksi rumusannya itu berasal dari yang mana. Kalau misalnya kita dapatin nanti asalnya itu asalnya dari basah kuat asam lemah, ya berarti nanti kita dari pH ini kita rubah menjadi pOH. Oke, sekali lagi perhatikan senyawa yang ada di soal, dia termasuk garam yang terbuat dari apa dengan apa. Lalu berikutnya di soal yang saya ambil itu adalah soal nomor 46 ya. Sejumlah NaOH padat dimasukkan ke dalam ini, maka pH-nya. Nah, kalau dari tadi soal nomor 3 berapa tadi ya?
itu saya nyarinya dalam bentuk nggak langsung, di mana senyawa garamnya sudah terbentuk semua, sudah tersedia di soal. Kalau di soal nomor ini, nomor 40, itu dia masih dalam bentuk asam basah ya, masih dalam bentuk asam lemah dengan basah kuat. Nah, kalau ada soal seperti ini maka kita harus reaksikan dulu. Oke, kita reaksikan terlebih dahulu. Ini berarti nomor 40 lemah, asam lemah. Kita mau reaksikan dengan basa kuat, di mana asam lemahnya adalah asam asetat. Lalu di sini basa kuatnya adalah NaOH ya. Ini akan membentuk senyawa garam natrium asetat. Mana kursornya? Ini. Nah, gitu. Sudah? Kalau kita bisa masukkan ke dalam rumusan apa yang disediakan di situ, ada keterangan pH-nya ya, pH-nya itu adalah 9. Ini pH-nya 9. Ini keterangannya dia basah kuat. Kalau basah kuat nanti konsentrasi yang diketahui adalah konsentrasi OH-. Nah, ya. Jadi yang kuat yang menang. Untuk menentukan sifat larutan adalah yang kuat yang menang. Ini yang kuat adalah basah, maka konsentrasi OH- KW per Ka dikali konsentrasi dari garam. Kebetulan di sini kita perhatikan dua-dua yang lemahnya itu valensi jumlahannya itu adalah 1, maka tidak perlu dikalikan valensi, karena kalau dikalikan valensi juga hasilnya sama, kan 1 ya. Di sini 10 pangkat min 14, Ka nya itu adalah 10 pangkat min 5, lalu konsentrasi OH- nya itu adalah oh iya, di sini pH 9, pH 9, maka pOH itu adalah 14 dikurang 9 itu adalah 5, maka nanti pOH-nya itu adalah 10 pangkat min 5 gitu. Lalu di sini karena yang ditanya kita bentuk dulu gini ya. Oke, untuk memudahkan kita menghitung, nanti kita dapati dulu saya lihat dulu soalnya. Sudah dapati ini dimasukkan ke dalam 100, maka mana? Oke, kita langsung ini aja, konsentrasi itu ya, kita untuk langsung aja nggak apa-apa, nggak masalah. Kita ini dalam sudah diketahui. Konsentrasi itu kan mol per volume. Molnya itu yang kita cari, kenapa? Karena ya, terutama saya tanya massa. Nanti kan massa berhubungan dengan mol, karena nyari mol itu adalah massa per mR. Berarti kita belum ketahui molnya berapa. Lalu di sini volumenya itu dikatakan dimasukkan ke dalam 100 ml. Berarti ini adalah 100 ml. Ingat ini saya masih dalam bentuk mililiter, nanti kamu dapat hasil N-nya itu adalah milimol. Ya, kamu hitung itu dapat molnya itu adalah 0,1 milimol.
Nah, dari sini kita cari dulu, karena ini sifatnya adalah masih dalam cara tidak langsung. Di sini asam ketemu basa. Ini kita bicarakan adalah NaOH-nya, berarti kita nyari molnya itu ini yang diketahui mol dari ini dulu kan ya, mol dari si garam yaitu 0,1 mol. Lalu ini sudah dijelaskan berkali-kali begini kan, ada mola-mola, ada reaksi, ada setimbang. Dari sini masuk ke sini, kalau sini ini pasti habis, maka disinilah yang 0,1. Lalu perbandingan koefisiennya, di semuanya koefisiennya 1, maka di sini juga 0,10 atau 0,1 ya. Ini saya nulisnya biar nggak beda. Nah, gitu. Nah, ini yang kita cari, ininya berapa? Mol ininya berapa? Gitu ya. Karena kita cari berapa gram natrium hidroksida yang dipakai untuk membentuk senyawa dengan pH 9. Nah, ini kita cari yang ini. Oke, ya, ini kan harus habis, konsepnya habis. Ini juga konsepnya habis karena hidrolisis garam. Jadi sekali lagi bedanya hidrolisis garam sama buffer. Kalau buffer itu yang bersisa yang lemah dengan garamnya. Kalau hidrolisis garam itu yang bersisa cuma bagian garamnya saja. Maka itu otomatis kita bisa nyatakan ini hasilnya adalah 0 atau tidak ada sisanya. Maka nanti kita bisa katakan X min 0,1 ini milimol ya, sama dengan 0. Oke, maka nanti X sama dengan 0,10 atau 0,1 milimol. Nah, X itu adalah mol, dimana kita kalau nyari massa berarti mol dikasih massa molar ya, molnya itu dapatnya 0,1. Massa molar dari NaOH kita hitung 40, nggak usah dihitung ya, di sini udah ada nih 40. Kita kalikan dapatnya 4 mg. Coba nih ini. Oke. Ya. Paham ya? Lalu berikutnya di soal 41 kita erase semua. Saya nggak pakai ganti halaman, takutnya soalnya kelupaan saya. 41 agar mendapatkan larutan pH-nya 5 harus yang ditanya masanya, massa dari gramnya, beda ya. Kalau yang 40 itu adalah massa dari basah kuat, kalau yang 41 itu adalah massa dari gramnya. Kita cari ini. Mana kursornya? 41 ya. 41. Ini KB-nya yang diketahui, berarti yang lemahnya itu adalah basah, maka yang kuatnya adalah asam, maka sifat larutannya adalah asam. Lalu di sini KW per KA ya, KW per KB. Jadi kan yang basah, yang lemah. KB konsentrasi garam, tapi di sini ada angka 2 nih, yang lemahnya mempunyai 2 valensi. Maka nanti 2 dikali konsentrasi dari si garam. Gitu. Ini 10 pangkat min 14, 10 pangkat min berapa tuh KB-nya? Min 5 ya. KB-nya 10 pangkat min 5. Lalu di sini 2 dikali konsentrasi garam dulu ya. Karena kan kita yang mau cari itu. Dimana nanti konsentrasi garam itu bisa juga cara ini, massa per mR
dikali 1000 lebih, biar rapi. Ini saya panjangin. Ini kita tahu berapa nih, pH-nya 5, berarti 10 pangkat min 5 ya. Ini 10 pangkat min 5 sama dengan ini 10 pangkat min 9 dikali 2 dikali masanya yang dicari. MR-nya itu sudah ada 132 dikali 1000, 1000 per 1 mili ya, 1000 per 1000 berarti. Oke. Ini kita bisa coret. Ini kita pangkatin 2 biar akarnya hilang. Berarti 10 pangkat min 10. Ini kita bagi aja. Ya. Iya. Bisa dibagi, bisa enggak. 132 berarti 66 ya. 66 dikali 10 pangkat min 9 M ya. Maka nyari M-nya itu sama dengan 10 pangkat min 10 dibagi 6,6, ada komanya nih, dikali 10 pangkat min 9, nggak pakai koma, 66 ya, itu sama dengan, kan sini nggak pakai koma, dapatnya adalah 6,6 gram. Itu di sini. Paham ya? Oke, ini apa lagi nih? Soal 42. Ini dia cara tidak langsung. Kenapa? Karena dia masih bentuk basa lemah ketemu sama asam kuat. Ya, berarti basa lemah ketemu sama asam kuat. Kita tulis dulu. Basa lemah ketemu sama asam kuat nanti menghasilkan garam, di mana basa lemahnya adalah NH4OH, basah kuatnya itu adalah HCl, lalu garamnya itu berarti NH4Cl ya. Oke, kita cari molnya. Molnya itu dikalikan aja volume dikali molar, 0,2 dikali 50, 10 ya. Kita bilang ini mula-mula, ini adalah 10 milimol, karena kita tidak merubah mililiternya. Lalu 200 dikali 0,05, dapatnya juga 10. Ini juga dapat 10 milimol. Ini belum terbentuk, mula-mula belum ada produk. Setelah bereaksi, nah ini 10 juga, ini milimolnya saya nggak ditulis. Ini ingat, produk bertambah, lalu ini berkurang, maka di sini habis. Nah, ini ciri dari hidrolisis garam, asam lemah dan basah kuatnya, atau basah lemah dan asam kuatnya habis. Yang tersisa itu adalah yang garamnya saja. Ini 10 mili. Lalu kita masukkan ke dalam rumusnya. Yang kita perhatikan ini adalah ada Kb, maka sininya adalah asam. Atau kita lihat yang kuatnya adalah yang asam, maka yang dominan mempengaruhi itu adalah yang asam. Ini Kw per Kb dikali konsentrasi dari si garam.
Ini kalau W-nya itu 10 pangkat min 14, KB-nya itu berapa sih? 10 pangkat min 5 lagi ya? 10 pangkat min 5. Lalu di sini konsentrasi dari garamnya 10 milimol, masih mol ya, dibagi volume dulu. Karena dia mintanya konsentrasi. Berapa volumenya? 250. 250 ml. Gitu. Nanti dihitung, kita akan dapati di soal 42 itu adalah, ini saya sudah hitung, saya sudah siapkan, jadi kita langsung tulis saja. Hasilnya adalah 2 dikali 10 pangkat min 55. Nggak rapi, tunggu rapi dulu. Juga. Ini akar 5, saya geser sini biar legaan, 5,5 min log 2. Oke, jawabannya adalah yang C. Paham ya? Lalu berikutnya, nah ini teori. Perhatikan tabel persamaan hidrolisis berikut ini. Kita mau menentukan yang tepat. Kita lihat dulu di sini. Jadi ingat kata kuncinya 1, menentukan sifat. Menentukan sifat larutan. Dilihat yang kuat. Dilihat senyawa yang kuat. Saya ada. Udahlah. Terus yang kedua, yang bereaksi dengan air yang lemah. Nah, ini dua pokok penting kalau kita ada pertanyaan yang seperti ini. Nah, ya di sini nomor 1 itu CH3 COONA yang bereaksi dengan air yang COOO-, berarti dia ini adalah asam. Garam ini berasal dari asam lemah dan basah kuat, ya kan? Misalnya yang bereaksi dengan air adalah asam lemah. Nah, yang kuat yang menang. Berarti nanti pH-nya harusnya adalah lebih dari 7 karena sifat larutan adalah basah. Berarti nomor 1 benar ya. Kita checklist di sini. Oke. Lalu berikutnya nomor 2 itu adalah CaSO3. Lalu kita perhatikan ini yang bereaksi, ini kan Ca2+, pasangannya pasti sama basah. Ini SO3-, ini adalah asam. Yang bereaksi dengan air adalah yang ini, berarti ini asam lemah, ini basah kuat. Yang kuat yang menang, maka pH-nya itu lebih dari 7. Ini salah ya, karena di sini bilangnya dia itu. Lalu ini benar. Ya, tadi saya bilang benar kan, ini salah di sini tulisnya jadi nggak ketukar.
Yang nomor 3 itu amonium sulfat. Yang bereaksi dengan air ini berarti ini basa lemah ketemu sama asam kuat. Nah, yang kuat itu adalah yang asam, maka nanti pH-nya kurang dari 7. Oke, ini saya nyatakan benar. Lalu berikutnya nomor 4. Nomor 4 itu amonium sulfat, kedua-duanya itu bereaksi dengan air, maka dia lemah ya. Nomor 4 itu amonium fosfat. Ini yang bereaksi dengan air dua-duanya, berarti di sini adalah asam basah lemah, ini asam lemah. Nah, pH-nya tergantung apa? Tergantung Ka dan Kb-nya. Karena Ka dan Kb-nya itu kita tidak diketahui di sini, maka ini kita anggap daerahnya abu-abu, tidak pasti benar, tidak juga pasti salah gitu kan. Tapi karena di pilihannya cuma ada 2 saja, maka jawabannya sudah jelas terlihat, yaitu yang benar adalah poin 1 dan poin 3. Maka jawabannya itu adalah yang B. Gitu. Berikutnya, di sini diminta untuk melengkapi dia apa yang terjadi. Kita simak sama-sama. Nomor 1 itu ini adalah CH3COONA. Nah, sifatnya itu diketahui dengan adanya perubahan warna pada lakmus. Lakmusnya itu, lakmus merah menjadi biru, berarti itu pH-nya adalah lebih dari 7 atau sifatnya adalah asam. Berarti yang menang yang kuat. Ini adalah basah kuat, ini adalah asam lemah. Lalu tadi saya katakan yang lemah yang mengalami hidrolisis. Jadi harusnya yang mengalami hidrolisis itu adalah CH3. COO-nya yang akan bereaksi dengan air. Gitu. Ya. Lalu yang kedua itu adalah NH4Cl. Ini pH-nya kita belum diketahui, tapi keterangannya yang bereaksi dengan air yang ini. Tadi saya bilang apa? Yang bereaksi dengan air adalah yang lemah. Berarti ini basa lemah, ini asam kuat. Kalau yang kuat, maka nanti pH-nya kategorinya adalah lebih ke asam. Berarti nanti dia menjadi lakmusnya memerahkan lakmus biru. Memerahkan lakmus biru gitu ya. Oke, berarti jawabannya yang biru-biru. Udah ketahuan nih jawabannya. Oh enggak, bisa A, bisa C, kita belum tahu. Sekarang kita lanjut ke 3. Yang ketiga itu KCN. Nah, ini lakmus merah tetap merah, lakmus biru tetap biru. Berarti dia netral. Ya, berarti dia netral. Tapi ketika dia bereaksi itu adalah si CN-nya yang lemah. Oke. CN yang lemah itu berarti ini asam lemah basah kuat. Harusnya pH yang terbentuknya itu adalah kurang dari 7.
Nah, itu nanti karena ada yang lemah, maka dia harusnya hidrolisisnya adalah parsial gitu. Jadi kemungkinan jawabannya itu adalah yang ini, yang A kali ya. Dibilangnya parsial, tapi di sininya perubahan warnanya merah sama biru, dia mendekati netral. Jadi bisa total ataupun nanti dia bisa parsial. Kalau dilihat dari sini itu dia cenderungnya adalah yang lemah itu yang HCN. KOH itu dia adalah basah kuat. Kalau saya cenderung itu memilih yang A. Kenapa? Mungkin ini salah di soal ya. Ini salah di soal. Kenapa saya bikinnya H? Karena K itu adalah golongan K. Golongan K golongan 1A. Sudah dibahas di slide di video pembelajaran asam basah. Kalau golongan 1A itu nanti dia membentuk, kalau ketemu sama air, dia akan membentuk untuk apa? Basah kuat. Kalau dia basah kuat berarti dia asam lemah gitu loh. Ya, maka nanti dapatnya parsial. Salah satunya yang lemah maka dia sebut dengan parsial. Oke, demikianlah. Lagi nggak? Udah selesai. Demikianlah penjelasan saya tentang hidrolisis garam. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.